Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini agak banyak ya. Ada tentang jam tayang, siap itu ada tentang dolar yang 00, dan ada juga tentang pokoknya banyak ya. Silakan didengarkan, penting untuk semuanya. Untuk perkembangan channel ini, bantu like, share, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi dari loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputaran Facebook, Pro, dan halaman fanspage. Biar tidak gagal paham dengan informasi yang saya bagikan, tonton sampai selesai dan jangan di skip. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman lampirkan di kolom komentar. Untuk support teman-teman saya ucapkan terima kasih. Banyak ya yang mengeluhkan dolarnya kemarin itu udah 0 ya, 0,50 misalnya, 0,40, dan sekarang malah munculnya itu di 0,01, 0,02, malah 0,0 gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin dapatnya itu mungkin 1 gitu ya, sekarang dapatnya 0, semuanya. Jadi rata-rata banyak yang mengeluhkan seperti itu. Ada yang lewat WA aku, ada yang lewat inbox, itu banyak yang menanyakan. Bahkan ada yang mendapatkan 0,0, nggak ada hasil gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas masalah tentang aturan ya dari kebijakan Meta yang terbaru ini. Jadi yang pertama itu teman-teman adalah tergantung iklan teman-teman. Iklan yang nempel itu sangat penting. Siap itu judul teman-teman harus perhatikan. Sebanyak judul ya. Kalau kemarin mungkin judulnya nggak terlalu spesifik ya untuk diperhatikan sama pihak Metanya. Sekarang judul itu benar-benar penting teman-teman. Sedikit aja salah judul, siap itu harus diperhatikan ya dengan judul ini ya. Yang ada kata-kata himbauan, ajakan, itu jangan sekali-kali lakukan dengan kata-kata ajakan, himbauan. Atau teman-teman yang edukasi, bukan edukasi, maksudnya yang kontennya daily ya. Itu misalnya lagi masak ya. Siap itu lagi masak, menampilkan dia penayangan ini diperiksa, menampilkan adanya kata-kata, mungkin tulisannya lagi membakar ikan, itu ditulis bener, itu nggak boleh. Motong bawang, ngiris bawang, itu bahasa kayak gitu nggak boleh diketik ya, nggak boleh diketik. Harus pandai untuk menulis kata-kata seperti itu, disiasati teman-teman. Itu sangat penting yang kayak gitu ya. Ini pembahasannya nggak cukup, kayaknya masih akan berlanjut dengan video berikutnya teman-teman. Siap itu ya teman-teman ya. Siap itu dengan dashboard teman-teman. Dashboard yang hijau semua ya teman-teman ya. Itu lebih cepat ketempelan iklan dibandingkan dengan dashboard yang full merah. Lain cerita dengan misalnya seperti aku, misalnya meskipun dashboardku merah ya, itu kalau aku posting itu kan cepet, itu langsung banyak yang berkomentar, itu langsung dia diserbu. Itu dia nggak ngaruh, dia itu juga bisa menarik pengiklan, cepet nempel gitu teman-teman. Beda dengan teman-teman yang baru monet dan pengikutnya sedikit dan interaksinya itu sedikit. Misalnya gini, teman-teman itu posting baru mendapatkan komentar itu mungkin di menit keberapa gitu kan. Itu pengiklannya pun lamban dia masuknya. Kecuali dashboardnya teman-teman itu hijau, itu meskipun di lamban orang untuk berkomentar interaksi di video kita gitu ya, itu tetap langsung cepat dapat nempel iklannya. Beda hal dengan yang dashboard merah, dan berbeda lagi dengan yang mendapatkan tanggapan cepat dari teman-teman yang ada di beranda. Kayak aku sebenarnya aku akui ya, dashboard aku itu merah full kecuali pengikut ya. Pengikut yang hijau satu-satunya. Itu meskipun aku posting sekarang karena pengikutnya udah lumayan gitu ya, itu langsung cepet dapat komentar, itu nempel iklannya juga cepet teman-teman. Nah, nanti kita bahas lagi ya, ini udah terkepanjangan ini. Assalamualaikum. Ada nggak nih teman-teman yang suka balas komentar dari dashboard teman-teman? Nah, kali ini kita akan bahas tentang balas komentar dari dashboard gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman, untuk yang misalnya komentar banyak ya, kalau aku pribadi, ini pengalaman pribadi aku ya, kalau aku suka balas komen itu dari dashboard teman-teman. Soalnya begini ya teman-teman ya, itu kan ada itu semua rekomendasi, siap itu dengan bintang gitu ya. Itu biasanya aku balesin dulu yang direkomendasikan. Otomatis dia gini ya, kalau yang dari dashboard ini udah pasti itu adalah komentar-komentar yang udah relevan gitu ya.
Jadi makanya aku balesin dari dashboard, karena kalau misalnya aku balesin di beranda ya, itu banyak teman-teman, banyak gitu ya. Jadi aku bingung. Jadi kalau dari dashboard ini dia udah dipatokkan teman-teman. Kadang untuk konten yang ini dimunculkan hanya 3, konten yang ini dimunculkan 2, bahkan sampai konten kita yang 1 minggu ke belakang itu masih ada teman-teman. Jadi satu kita balesin itu aman sejauh ini ya, aku balesin dari dashboard semua itu dalam waktu bersamaan, sejauh ini aman. Sejauh ini ya, ingat ya, sejauh sekarang ini kalau misalnya untuk berbagi pun harus hati-hati teman. Jadi sejauh ini aman, aku balesin dari dashboard. Siap itu, dia itu enaknya seperti ini. Video kita yang kemarin-kemarin gitu ya, kalau kita balesin dari dashboard, dia dimunculkan. Yang untuk konten ini 1, untuk kontennya ini dimunculkan cuman kita balesnya 2, untuk yang ini 1 lagi, yang ini 5. Gitu dia sampai konten kita yang ke belakang kemarin. Dan setelah aku yang direkomendasikan, aku cek juga itu yang di semua. Nah, itu biasanya masuk dengan konten-konten terbaru. Nah, itu dibalesin paling 2. Jadi dia ke up terus. Jadi keuntungan ya, kalau bagi aku ya, aku balas dari dashboard itu video yang udah kemarin gitu ya, yang kalau kan beda ya, kalau kita balasnya dari pencarian kita sendiri, itu kan nggak bagus juga teman-teman. Jadi keuntungan aku balas dari dashboard itu seperti itu ya keuntungannya. Jadi di sini ini bukan diharuskan ya, bukan diharuskan. Beda ya, beda. Ini nggak diharuskan, cuman kalau aku balesnya dari dashboard. Teman-teman terserah mau balas dari mana. Yang pertama karena ya komentar aku itu banyak, aku pusing mau balesin satu-satu gitu ya. Jadi aku itu balesnya dari dashboard. Nah, keuntungannya lagi itu up video yang lama-lama itu naik lagi, dia keangkat lagi teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau aku sendiri, kalau pengalaman aku. Dan kalau video lama kita tuh ke up, itu video-video kita yang udah dolarnya itu yang kemarin misalnya dapatnya itu kan 1 ya, itu nanti komanya itu nambah teman-teman di saat dia up lagi, di saat dia muter lagi teman-teman. Dia soalnya ke up lagi, mungkin ke up lagi ke kreator lainnya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau untuk saran aku, kalau yang bagi komen banyak gitu ya, bagus sebenarnya dari dashboard biar nggak pusing ya. Assalamualaikum. Jam tayang turun. Nah, banyak ya teman-teman yang mengeluhkan tentang jam tayang turun. Ada yang inbox gitu ya, dan ada yang di live aku itu nanyakan, tapi di live biasanya aku jelaskan ya tentang jam tayang turun. Jadi begini ya sistem jam tayang itu ya teman-teman ya. Di saat kita rubah ke profesional ya, akun biasa kita ya, semenjak kita rubah ke profesional, itu langsung jam tayang itu terhitung teman-teman. Sebanyak waktunya itu adalah 60 hari ya. 60 hari untuk mengejar jam tayang. Itu aku bilang itu adalah waktu emas untuk mengejar jam tayang. Jadi teman-teman, pas kita rubah di hari itu, hari pertama itu berapapun dapatnya jam tayang itu langsung masuk bulat-bulat ya ke JT-nya. Hari kedua, ketiga, 4 sampai seterusnya sampai 60 hari. Nah, ya ini ya, di hari ke-61 dia harus bisa ya, jam tayang yang kita dapatkan di hari ke-61 itu dia harus ini, harus kerja keras lebih ya, 2 kali lipat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena dia harus bisa melebihi pekerjaan jam tayang. Pekerjaan apa ya istilahnya ya? Oh ya kayak gitu aja, pekerjaan jam. Dia harus bisa melebihi pendapatan dari jam tayang kita di hari pertama kemarin, di hari belakangnya kemarin. Misalnya yang kemarin itu contohnya ya, dapatnya misalnya jam tayangnya itu 500 ya. Dan di hari ini kalau seandainya kita dapat 500 juga ya di hari 61, dia tetap stuck di sana. Tapi kalau kita dapatnya itu misalnya 600, dia akan naik 100 cuman teman-teman. Dan ya, kalau kita dapatnya cuman 300 ya jam tayangnya di hari ini, maka dia akan berkurang, minus, karena dia tidak bisa melampaui pendapatan jam tayang di pertama kemarin. Jadi perbandingannya hari ini dengan misalnya 61 perbandingannya dengan hari pertama, 62 dengan hari kedua, 63 mengejar hari ketiganya, gitu dia. Maju yang ini maju juga gitu terus. Jadi
Begitu seterusnya. Jadi makanya harus lebih ekstra. Jadi kadang-kadang kan udah ada yang nanyakan nih, aku udah up reels, VOD, udah live streaming, tapi kenapa dia berkurang juga? Nah, jadi otomatis ya, pendapatan hari ini itu dia tidak bisa melampaui pendapatan yang kemarin. Kalau seandainya yang kemarin 1000, sekarang itu dapatnya 1200, otomatis 200-nya akan bertambah ya. Kalau seandainya 800 dapatnya hari ini, yang perbandingan yang kemarin itu dapatnya 1000, misalnya 800 yang kemarin, hari ini 1000, dia nambah 200. Dan kalau kebalikannya, hari ini dapat kita 1000, yang kemarin itu cuma 800, otomatis dia bertambah 200. Kayak gitu teman-teman. Cuman gitu aja dia ya. Nah, udah dulu ya, semoga dimengerti. Pendapatan kadaluarsa. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada nggak di antara teman-teman yang pendapatannya itu kadaluarsa, terdapat notif seperti itu di monetisasinya? Jadi kali ini kita akan bahas ya, karena ini kan musim-musim gajian ya, musim-musim gajian. Jadi itu pada kepancing gitu ya. Ini pendapatan saya kok seperti ini, pendapatan saya kok ditahan, pendapatan saya kok tulisannya ada kadaluarsa gitu ya teman-teman ya. Jadi di Facebook ini begini ya teman-teman ya. Kalau dia ada yang berwarna merah, kuning, hijau gitu ya. Cuman dia seperti ini teman-teman. Misalnya ya, kebanyakan ya pendapatan yang kadaluarsa itu adalah tertulis untuk bintang teman-teman. Jadi kenapa? Jadi karena seperti ini teman-teman. Mungkin ya, itu yang kadaluarsa itu kemungkinan di saat pengisian akun pembayaran ya teman-teman ya, itu mungkin ada beberapa step by stepnya itu tidak sinkron atau tidak pas, tidak lengkap gitu teman-teman. Misalnya teman-teman kan belum punya NPWP gitu ya, sementara teman-teman itu belum mengetahui gantinya apa, padahal dia bisa ya teman-teman ya. Bagi yang tidak memiliki NPWP bisa diganti dengan NIK KTP teman-teman. Yang penting dia harus sinkron semuanya, nggak boleh dia misalnya ya pemilik banknya siapa, siap itu nomor NPWP-nya siapa, itu nggak boleh ya, atau nomor NIK-nya siapa. Jadi yang paling penting itu nomor pemilik bank dengan pajaknya itu harus sama, atau NIK-nya itu harus sama teman-teman. Itu paling penting sekali. Dan kalau teman-teman itu dapat notifikasi siapkan akun pembayaran ya, meskipun itu cuma untuk bintang ya teman-teman ya, itu harus segera teman-teman itu isi. Misalnya kalau bisa itu, kalau dari pencairan sendiri ya teman-teman, itu misalnya kita pakai bank, itu kita harus menunggu dulu pendapatan kita itu $100, baru bisa dia dicairkan. Nah, jadi untuk prosesnya ya teman-teman ya, pertama itu dia adalah proses, siap itu dia ditahan dan baru dibayar. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang masih tulisannya ditahan itu bukan berarti dia akan kadaluarsa teman-teman. Yang kadaluarsa itu adalah penyebabnya ya teman ya. Misalnya kan bintangnya udah dapet gitu ya, tapi akun pembayarannya nggak jelas, nggak ada, nggak disiapkan. Nah, itu yang menyebabkan dia kadaluarsa. Dia ada waktu ya untuk yang kadaluarsa ini, yang tidak menyiapkan akun ini, dia kalau nggak salah itu 6 bulan teman-teman, 6 bulan. Jadi kita itu kalau udah kata ada siapkan ya akun pembayaran, itu siapkan aja. Nah, ini kalau bagi yang ditahan, teman-teman jangan cemas, itu sampai kapanpun tetap akan dicairkan kalau dia sudah memenuhi syarat untuk pencairannya. Nah, jadi untuk proses berikutnya gitu ya, dia bisa. Jadi prosesnya itu seperti ini. Kalau untuk PayPal ya teman-teman ya, itu dia akan mendarat cepet ya daripada bank. Itu dia cuman bisa dicairkan cepet di $25, itu cepet. Makanya banyak sekarang ini teman-teman itu pada pindah ke PayPal. Nah, kalau untuk dari bank ya teman-teman itu harus mencukupi $100. Kalau untuk kali-kaliannya tergantung harga dolar saat ini ya. Kalau dolar saat ini 15.000 ya udah kayak gitu. Jadi kalau ada koma-komanya tinggal dikalikan, dan untuk berapa hasil akhirnya kita tinggal menunggu berapa didaratkan di bank kita teman-teman. Nah, jadi yang kadaluarsa itu cuman yang tidak menyiapkan akun pembayaran. Tapi selagi kita menyiapkan akun pembayaran udah bener, dia cuman ditahan. Itu jangan cemas teman-teman, pasti akan dicairkan, cuman dia menunggu masa cukupnya aja. Jadi teman-teman jangan risau masalah itu ya. Itu tidak bukan masalah karena pelanggaran, enggak teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga ya semuanya kita di Facebook ini
bisa mendapatkan penghasilan semuanya. Dan yang belum dimonetisasi semoga segera dimonetisasi, dan cukup patuhi kebijakan dari monetisasinya. Kita itu bikin aja konten yang original biar kita itu aman dalam berkonten, teman-teman. Misalnya ada yang menudingkan kontennya misalnya tidak konten sampah dan tidak berfaedah gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya gini, yang namanya kita baru, kita itu harus mau bersedia belajar gitu teman-teman, bersedia belajar dari akun-akun yang udah besar teman-teman, yang udah gajian, yang memang udah lama di pro dan udah paham di pro. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan gaji pendapatan dari Facebook ini teman-teman. Udah dulu ya, assalamualaikum. Terkait pendapatan yang 0,00 ya, kemarin saya tanya ulangkan langsung kepada CS Metanya. Nah, jadi bagaimana tanggapan CS Meta ya dari pendapatan yang 0,0 ini, yang ini di VOD ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya bacakan ya, nah akan saya lampirkan. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Ini sebenarnya udah ada sebelumnya udah ada pertanyaan sebelumnya ya, tapi yang saat ini kita bahas tentang pendapatan yang 0 ini dari pihak CS Metanya, apa tanggapannya ya. Jadi dia seperti ini. Jadi saya menanyakan seperti ini. Berarti pendapatan itu memang benar ditentukan oleh iklan yang nempel ya Kak? Aku bilang kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dia jawabnya begini. Jadi begini Kak Rini, tentu sang pemilik iklan memiliki hak penuh untuk menentukan untuk siapa dan situasi apa iklan tersebut akan dimunculkan. Tugas Anda sebagai kreator adalah menjadi wadah untuk mempertemukan sang pengiklan dan juga penonton. Untuk penonton, jika menonton konten Anda dan cocok dengan target pasar sang pengiklan, disinilah iklan akan dimunculkan oleh sistem Kak Rini. Jadi ketiga belah pihak dapat saling menguntungkan satu sama lain. Adapun tugas sistem yang bertugas untuk memunculkan iklan ataupun merekomendasikan konten Anda ke pengguna lainnya Kak Rini. Jadi seperti itu apanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa kita tarik kesimpulannya seperti ini. Yang pertama, iklan yang akan dimunculkan ke konten kita itu ada hubungan antara pengiklan dan penonton. Nah, jadi iklan ditempelkan ini dia punya target penonton dan dia juga punya target video ya, jenis video, dan juga jadi ketiga ini kreator, penonton dan pengiklan itu punya keterikatan. Maksudnya seperti itu ya. Jadi pengiklan akan menampilkan iklannya ke penonton, ke peminatnya. Dia udah membaca gitu ya. Jadi ini perlu diwaspadai, yang suka iklan gacor tidak pernah sembunyikan dan klik-klik iklan gacor, itu iklan seperti itu akan dimunculkan terus. Makanya sembunyikan, itu nilainya pun sangat kecil teman-teman. Jadi ada beberapa video ya, itu tidak ditemukan iklan oleh penonton. Karena apa? Karena dia itu bukan target dari pengiklan. Gitu teman-teman. Makanya teman-teman itu jangan suka skip iklan. Nanti kalau keseringan skip iklan itu tidak akan muncul oleh pengiklannya. Kalau benar-benar mau support temen, itu tonton sampai ke iklan-iklannya teman-teman. Nah seperti itu ya. Itu dari CS Metanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.